pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat berjumpa kembali di Kebaktian Anak Online GKI Samanhudi. Mari kita mulai kebaktian kita. Ayo adik-adik, kita semangat, kita mau memuji Tuhan dengan lagu Segala Puji, Hormat, juga Syukur. Dengan mengucap syukur terlebih dahulu kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur karena kami diberi kesempatan lagi untuk berbakti kepada Tuhan, untuk datang di hadapan hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Ya Bapa, berkatilah kebaktian online pada pagi hari ini. Terimalah segala puji, hormat, juga syukur kami. Pimpinlah kebaktian ini dari awal sampai selesai nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini kebaktian kita seperti biasa Kak Nana diiringi oleh seorang anak sekolah minggu yang sekarang sudah besar, sudah menjadi pemuda yang dewasa yang mau melayani Tuhan. Siapa itu? Masih ingat kebaktian berapa minggu ya waktu Kak Nana mengadakan challenge bahasa Inggris? Ingat dengan Kak siapa? Dengan Kak Semi. Kak Seminya ada di sana, Kak Nana panggil ya. Kak Semi sini, ayo kita kenalan. Nah, ini dia Kak Semi. Halo. Halo. Wah, Kak Semi pakai masker, anak-anak nggak tahu dong. Coba dilepas sebentar. Halo. Ya, itu dia Kak Semi ya. Terima kasih Kak Semi selalu membantu, mengiringi kebaktian sekolah minggu ya. Mari adik-adik, Kak Nana ajak sebelum kita melanjutkan pujian selanjutnya, Kak Nana ajak adik-adik untuk melihat kaos yang Kak Nana pakai. Kelihatan tidak ya? Ini dia kaosnya. Tunggu sebentar, Kak Nana buka dulu jaketnya ya, supaya lebih jelas. Apakah adik-adik tahu gambar di kaos Kak Nana? Gambar apa ya? Cluenya Kak Nana kasih.
Cluenya di sana ada peri-peri, ada yang ayam, ada ikan singa, ada anak sih, tapi bukan anak domba, tapi anak gembala yang mainkan suling. Ingat tidak? Iya betul, itu adalah cerita Natal kita tahun 2020 ya, bulan Desember tahun 2020. Sekarang bulan apa? Bulan Juli 2021. Sudah berapa bulan? Sudah 7 bulan lewat ya. Tapi kita tetap disertai oleh Tuhan. Kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. 5 bulan lagi kita akan merayakan Natal lagi. Waktu berlalu begitu cepat ya adik-adik. Tapi penyertaan Tuhan tidak diragukan. Kita harus percaya dengan penyertaan Tuhan. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Setiap kali kata jalan, adik-adik berpaling ya. Jadi kita mulai dari sebelah kiri Kak Nana begini. Berarti sebelah kanan adik-adik. Dari tempat adik-adik menonton sebelah kanan. Jadi tiap kali ada kata jalan, kita berpaling. Kata jalan kan jalan serta Yesus berpaling. Bisa? Bisa ya? Mari kita mulai. Mulai dari dulu ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus kemana? Siap? Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah adik-adik, tahu tidak lagu ini ada loh yang pakai bahasa Inggris. Apakah adik-adik tahu lagunya? Walking with Jesus. Ya, kalau adik-adik kurang hafal, nanti di layar kaca kalian akan ada teksnya. Kita mulai ya. Kita mulai lagi dengan ke kiri dari kanan. Jadi adik-adik dari kanan. Mari kita mulai. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Iya, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan juga mau berjalan bersama dengan kita. Nah, untuk lagu selanjutnya, sebelum kita mau menyanyikan lagu itu, Kak Nana mau ajak adik-adik untuk membaca suatu ayat. Ayat ini berhubungan sekali dengan lagu yang akan kita nyanyikan. Ayatnya dari mana? Dari Yesaya 54 ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. Adik-adik membaca dari teks yang ada di layar HP atau monitor kalian. Kak Nana baca di sini ya. Siap? 1, 2, 3. Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang.
firman Tuhan yang mengasihi engkau. Wow, ya. Tuhan mengatakan, biarpun gunung-gunung beranjak, tetapi kasih setiaku, kasih setia Tuhan tidak akan beranjak dari, pada waktu itu Tuhan berkata-kata kepada bangsa Israel. Tetapi ayat ini juga berlaku buat kita semua. Kasih setia Tuhan tidak beranjak dari kita. Mari kita menyanyikan lagu biarpun gunung-gunung beranjak. Tapi kalau tadi mulainya dengan sebelah kiri Kak Nana, kalau yang sekarang mulainya ke kanan. Jadi kita harus balik di tempat semula, ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak darimu. Jadi balik lagi ke posisi semula. Siap? Mari kita mulai. pendeta. Namanya siapa? Namanya Ibu Pendeta Lucia. Mari kita sapa ya adik-adik, mari kita bersama-sama
Lucia. Selamat datang, selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Nah adik-adik, karena Ibu Pendeta Lucia sudah siap, kita juga akan siap mendengarkan firman Tuhan. Pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Tadi kita sudah menyanyi, memuji Tuhan, kita sudah berdoa, kita bersyukur untuk hari ini kita boleh kembali beribadah melalui walaupun melalui online. Dan sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu pada saat ini. Mohon pimpinan Tuhan saat kami bersama akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan, dan pimpin kami juga supaya kami dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengar kisah tentang Yakub yang lari ke Mesopotamia. Bahan Alkitabnya dari kitab Kejadian pasal 27 ayat 4 sampai dengan ayat 46. Kemudian dilanjutkan dengan pasal 28 ayat 10 sampai dengan 15. Nanti adik-adik baca sendiri Alkitabnya, kisah yang lengkapnya. Sekarang kita mau mendengarkan apa sih yang dikatakan firman Tuhan melalui kitab Kejadian tadi. Nah, adik-adik, minggu yang lalu kita sudah mendengar kisah Esau dan Yakub. Mereka adalah anak-anak dari Ishak dan istrinya, yaitu Ribka. Mereka anak kembar. Tetapi mereka punya kebiasaan yang berbeda. Kalau Esau senangnya berburu, sedangkan Yakub lebih suka di rumah bersama dengan ibunya. Nah, hari ini kita akan mendengar kisah Yakub yang lari ke daerah Mesopotamia. Kenapa Yakub harus lari atau meninggalkan rumah? Kenapa Yakub harus pergi ke Mesopotamia? Nah, adik-adik, rupanya Yakub sudah berbuat kesalahan yang kemudian membuat Esau, saudaranya ini, menjadi marah. Karena Esau merasa Yakub sudah membohonginya bukan hanya sekali tapi 2 kali. Nah, pertama, ketika Esau dalam keadaan lelah, ia bersedia menukar hak kesulungannya dengan semangkuk sup kacang merah. Dia tidak berpikir panjang. Yang penting dia merasa lapar sesudah pulang berburu, dan dia bersedia menukar sesuatu yang istimewa ini dengan semangkuk sup kacang merah. Kemudian yang kedua, Yakub membohongi ayahnya dengan berpura-pura jadi Esau, sehingga dia mendapat berkat yang seharusnya menjadi berkat untuk Esau. Nah, karena itulah Esau marah. Dan sesudah Ishak ayahnya meninggal, Esau berencana untuk kemudian balas dendam terhadap Yakub yang dianggap sudah menipunya. Adik-adik, waktu Ribka yang adalah ibunya mendengar rencana dari Esau, maka Ribka atau ibunya ini memberitahu Yakub supaya Yakub pergi dari rumah. Pergilah ke Haran, ke daerah Mesopotamia, ke rumah saudaraku, kata ibunya. Yakub kemudian mendengarkan apa yang ibunya katakan. Dia bersiap-siap, kemudian dia pergi meninggalkan rumahnya, kemahnya, dan pergi menuju Haran di daerah Mesopotamia.
Itu satu jarak yang tidak dekat. Berhari-hari Yakub akan berjalan untuk bisa sampai di Haran, di rumah pamannya. Ketika hari sudah mulai malam, Yakub tentu perlu beristirahat. Dia mencari tempat di satu tempat untuk beristirahat, dan kemudian dia mengambil batu yang akan dijadikan alas tidurnya. Maksudnya alas kepalanya, yaitu biasa kita sebut bantal. Batu itu dijadikan bantalnya. Kemudian dia tertidur, dan dalam tidurnya dia bermimpi. Apa mimpinya? Dia melihat tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan dia melihat bagaimana malaikat-malaikat naik turun tangga itu. Yakub begitu terpesona. Yakub takjub. Dan sebelum dia sadar atau ketika dia masih dalam kondisi takjub, maka tiba-tiba Tuhan berada di sampingnya dan berbicara. Tuhan berfirman kepadanya, bilang begini, Yakub, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kemudian Tuhan melanjutkan firman-Nya, yang apa yang dikatakan Tuhan ini kemudian memberi keyakinan dan memberikan kekuatan bagi Yakub untuk kemudian nanti dia melanjutkan perjalanannya. Ini ada di dalam Kejadian 28 ayatnya yang ke-15. Adik-adik buka Kejadian 28 ayat 15. Ya. Ayo kita baca sama-sama. Apa yang Tuhan Allah katakan kepada Yakub yang membuat Yakub percaya dan dia kuat dalam melanjutkan perjalanannya. Ya, kita baca. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Mendengar ini, Yakub begitu bersukacita. Dan waktu dia bangun dari tidurnya, dia merasakan sebuah kedamaian. Dia merasa damai karena dia ingat akan janji Tuhan, janji penyertaan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan akan melindunginya. Ingat bahwa Tuhan tidak akan meninggalkannya. Yakub yang pada waktu itu sedang dalam punya perasaan takut dalam larinya ke Mesopotamia, dia merasa dikuatkan bahwa dia tidak sendiri. Ternyata Allah tetap menyertai dia. Karena itulah kemudian Yakub mendirikan tugu dari batu yang tadi dijadikan alas kepalanya, yang dijadikan bantalnya, dan kemudian menamai tempat itu Betel, yang artinya rumah Allah. Kenapa? Karena Tuhan Allah telah menyatakan diri kepadanya. Nah, adik-adik, Yakub tidak hanya ingat janji Tuhan, tapi ia juga percaya akan janji Tuhan. Dan ia berjanji untuk hidup taat kepada Tuhan. Dia percaya. Dan dia sekarang mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Adik-adik yang Tuhan kasihi, Yakub pada masa sukarnya mendengar dan dia percaya ketika menerima janji Allah yang akan menyertai, yang akan melindungi, dan tidak akan meninggalkannya. Sebagai anak-anak Allah,
percayakah kalau adik-adik juga menerima janji yang sama dari Allah? Janji yang sama yang mana? Ya sama seperti yang Allah berikan kepada Yakub, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan adik-adik. Tuhan akan selalu menyertai perjalanan hidup adik-adik dalam masa susah ataupun ketika adik-adik senang, dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, sekarang kita memang sedang mengalami, boleh dibilang, masa-masa yang susah karena virus COVID yang belum juga berlalu. Bahkan kita masih harus tetap hati-hati di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tetapi seperti yang tadi dikatakan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik sendiri. Karena itu kita bisa berdoa, kita bisa mengatakan kepada Tuhan, dan kita yakin Tuhan mendengarkan kita. Sehingga adik-adik dimampukan untuk boleh menjalani hidup setiap hari dengan baik. Karena itu, taatlah pada perintah Tuhan, tetaplah berdoa, dan membaca firman Tuhan tentunya. Amin. Adik-adik, ayat hafalan pada hari Minggu ini diambil dari kitab Yesaya pasal 41 ayat 10 bagian A. Ya, dibuka Alkitabnya, kita akan baca dan kita hafalkan bersama-sama. Sudah? Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Udah ya? Kita ulangi sekali lagi. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena kami boleh memiliki Allah yang selalu mengingat akan kami. Kami boleh diingatkan bahwa Engkau juga tidak pernah meninggalkan kami, anak-anak-Mu. Engkau melindungi, Engkau menjaga dan menyertai kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga boleh terus belajar untuk taat kepada perintah Tuhan. Kami boleh terus rajin membaca firman Tuhan. Terima kasih. Kami mau menyerahkan kehidupan kami dengan segala keberadaan kami ke dalam tangan kasih-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, nah sekarang kalau Kak Nana sudah bawa ini, artinya tiba waktunya setelah mendengarkan firman Tuhan, kita mau memberikan persembahan. Adik-adik masih mengumpulkan persembahan-persembahan yang akan diberikan ke gereja? Kalau sudah cukup, adik-adik bisa menghubungi guru sekolah minggu kalian untuk minta nomor rekening gereja, sehingga uang persembahan yang sudah dikumpulkan bisa ditransfer ke gereja. Oke, mari kita bawa persembahan kita dengan diiringi lagu Bawa Persembahan. Jangan
Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami datang kembali di hadapan Tuhan, membawa persembahan. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan yang sudah dicurahkan kepada mama, papa, dan keluarga kami. Terimalah ucapan syukur kami ini yang kami bawa dengan tulus hati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri kebaktian sekolah minggu pada hari ini, mari kita menutup dengan satu pujian lagi. Ya, lagu ini mau meminta pertolongan kepada Tuhan, mau menyatakan bahwa tiap langkah kita dipimpin oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, baik dalam suka maupun dalam duka. Tiap langkah kita, perjalanan hidup kita disertai oleh Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu ini. Kebaktian kita sudah selesai pada hari ini. Mari kita mengakhiri kebaktian ini dengan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Setelah berdoa, kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena kebaktian anak online pada minggu ini boleh berjalan dengan baik. Kami sungguh mengharapkan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, kebaktian kita sudah selesai. Sampai berjumpa di kebaktian anak online berikutnya. Selamat beraktivitas di hari Minggu ini. Tuhan memberkati kita semua.